sini dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Qala Ka'bul Ahbar li Abi Muslim Al-Khawlani. Ka'ab Al-Ahbar berkata, bertanya kepada Abu Muslim Al-Khawlani, kaifa manzilatuka baina qaumika? Bagaimana posisimu? Bagaimana respon kaummu terhadap dirimu? Apa jawaban daripada Abu Muslim Al-Khawlani ketika mendapat pertanyaan ini? Qala hasanatun, baik-baik saja, aku dianggap baik oleh kaumku. Qala inna Taurata taqulu inna rajula idza amara bil ma'rufi wa naha 'anil munkari saat manzilatuhu inda qaumih. Setelah mendengar jawaban Abu Muslim Al-Khawlani yang berkata bahwa dirinya baik-baik saja di mata kaumnya, maka Ka'bul Ahbar berkata, sesungguhnya kitab Taurat dijelaskan di sana bahwa apabila seseorang itu memerintah kebaikan dan mencegah kemungkaran, niscaya ia akan buruk di hadapan kaumnya. Orang yang benar-benar melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar akan buruk penilaian kaumnya terhadap orang tersebut, karena saking tegasnya amar ma'ruf nahi mungkar. Faqala Abu Muslim, mendengar jawaban ini, akhirnya Abu Muslim berkata, shadaqat at-Tauratu wa kadzdzaba Abu Muslim. Kitab Taurat benar dan bohonglah Abu Muslim. Oleh sebab itu teman-teman, apabila kita ini memang benar-benar menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, kita memang harus siap untuk dibenci ataupun dibuli, bahkan dicaci tanpa sebab dan alasan yang bisa dibenarkan. Kemudian di sini dijelaskan, wa yadullu ala wujubi rifqi mastadalla bihil ma'mun id wa'adhahu wa'idun, dan tentang wajibnya menasihati seseorang dengan lemah lembut itu berdasarkan dalil yang dijadikan hujjah oleh Khalifah Al-Ma'mun ketika ada seseorang yang memberi beliau sebuah nasihat, tetapi orang itu ketika menasihati Al-Ma'mun dia kasar ucapannya teman-teman. Faqala, mendengar orang ini menasihati Khalifah Al-Ma'mun kasar, maka Khalifah Al-Ma'mun berkata, ya rajul urfuk, wahai pria, lemah lembutlah kamu ketika menasihatiku. Kenapa? Faqad ba'atsallahu man huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah mengutus orang yang lebih baik daripada kamu kepada orang yang lebih buruk dariku. Wa amarahu birifqi. Namun Allah tetap menyuruh orang tersebut yang baik itu agar menasihati orang yang lebih buruk dariku agar dinasihati dengan lemah lembut. Faqala ta'ala, lalu Allah berfirman, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Maka kemudian katakanlah, wahai Musa dan Nabi Harun maksudnya, kepada Fir'aun dengan ucapan yang lemah lembut, supaya Fir'aun itu bisa ingat atau ia merasa takut. Jika Allah menyuruh Nabi Musa dan Nabi Harun untuk menasihati Fir'aun dengan cara lemah lembut, kata Khalifah Al-Ma'mun, lalu kenapa Anda menasihatiku dengan kasar? Padahal Nabi Musa dan Nabi Harun itu jauh lebih baik darimu, dan Fir'aun jauh lebih buruk dariku. Fir'aun itu kafir, bahkan Fir'aun itu ngaku Tuhan. Tapi apa perintah Allah kepada nabinya, Nabi Musa dan Nabi Harun? Tetap disuruh lemah lembut, karena kalau kasar gimana bisa diterima teman-teman. Falyakun iktida'ul mutasib fi rifqi bil anbiya shalawatullahi alaihim. Maka hendaklah seseorang yang ingin memerintah kebaikan dan mencegah kemungkaran itu mengikuti sifat para nabi di dalam lemah lembut shalawatullahi alaihim. Faqad rawa Abu Umamah. Di sini ada riwayat dari Abu Umamah.
anna ghulaman syabban atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang pemuda yang pernah datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang tersebut, pemuda itu berkata, "Wahai Nabi Allah, wahai Nabi, izinkan aku untuk berzina." Ini ada sahabat seseorang yang datang ke Nabi, lalu apa kata orang itu ke Nabi? "Wahai Nabi, tolong izinkan saya untuk berzina Nabi." Lah mendengar ini fasohan nasubih. Akhirnya para sahabat yang lain berteriak. Mungkin kalau sekarang dibully itu orang ya. Masa datang ke Nabi minta izin untuk berzina, teman-teman, gitu loh. Akhirnya apa? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi bersabda, "Dekatkan ia denganku, dekatkan. Tolong bawa ke sini orang itu, ayo dekatkan denganku," kata Nabi. Fadana hatta jalasa baina yadayhi. Akhirnya orang itu mendekati Nabi lalu duduk di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi alaihi salatu wasallam, "Atuhibbuhu li ummika?" Apa kamu suka apabila ibumu yang berzina? Apa jawaban orang itu? Faqala, "La." Tidak Nabi. Enggak Nabi. "Ja'alani Allahu fidaka." Qala, "Kadzalikan nas la yuhibbunahu li ummahatihim." Begitu juga orang lain, mereka pasti nggak senang kalau ibunya dizinahi atau kalau ibunya berzina. Begitu juga orang lain, bukan cuma kamu yang nggak senang apabila ibunya itu berzina, orang lain pun juga begitu. Atuhibbuhu li banatika? Apakah kamu senang apabila itu dilakukan oleh putrimu? Zina dilakukan putrimu atau putrimu dizinai oleh orang lain? Qala, "La." Enggak Nabi. Akhirnya begitu juga kata Nabi, orang lain pun tidak senang apabila anaknya kamu zinahi, apabila anaknya berzina, orang lain juga gak senang. Atuhibbuhu li uhtika? Lalu Nabi bertanya lagi, apakah kamu senang zina itu dilakukan oleh saudarimu? Bahkan ada tambahan menurut Ibnu Auf, apa kamu senang apabila zina itu dilakukan bibimu? Tentunya kan tidak senang, teman-teman. Enggak Nabi. Nah, itu akhirnya Nabi berkata, "Kadzalikan nas la yuhibbunahu." Begitu juga orang lain, mereka juga tidak senang apabila putrinya, apabila bibinya dizinai oleh orang lain. Kok kamu mau zina? Gimana? Bukankah kamu gak senang? Begitu juga orang lain. Akhirnya Nabi meletakkan tangannya ke dadanya orang tersebut seraya mendoakan, "Allahumma tahhir qalbahu waghfir dzambahu wa hassin farjahu." Ya Allah, sucikan hatinya, ampuni dosanya, jaga farjinya. Falam yakun syai'un abghadha ilaihi minhu, yakni minaz zina. Akhirnya mendengar daripada jawaban Nabi ini, tidak ada yang lebih ia benci kecuali zina. Ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bayangkan kalau kiai sekarang ada orang yang datang, "Kiai, izinkan saya berzina." Kayaknya marah teman-teman ya. Tapi Nabi, subhanallah, subhanallah, Nabi kita dengan penuh kesabaran mendidik umatnya. "Nabi, saya mau berzina, izinkan Nabi." Gak langsung marah, "Kurang ajar." Enggak. Ini kelembutan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau mau berdakwah itu dengan lemah lembut ya. Walaupun ada nanti waktunya kita untuk berdakwah dengan tegas ya, bukan dengan keras, tapi dengan tegas.